Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia. NIM saya 040303210092. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dakwah di dunia dari zaman Rasulullah hingga sekarang. Pada awalnya, dakwah hanya tertuju kepada keluarga terdekat Nabi saja. Kemudian mereka tertarik hingga pada akhirnya Nabi terus melanjutkan dakwahnya. Sehingga dalam setiap harinya ada saja seseorang yang ingin memasuki Islam. Nabi berdakwah tidak sendiri, tetapi beliau berdakwah dibantu oleh pamannya. Pada tahun kelima Hijriah, Nabi merasa terpukul karena umatnya banyak disiksa oleh kaum Quraisy, sehingga Nabi memerintahkan kepada sebagian umatnya untuk berhijrah. Pada saat itulah Umar yang mempunyai rencana untuk membunuh Nabi saat Nabi ingin menghijrahkan umatnya. Di sini malah Umar menyerahkan dirinya untuk memasuki agama Islam. Pada tahun ke-10 kenabian, setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, Nabi mengajak umatnya untuk berhijrah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi disambut oleh kaum Ansor. Dan di Madinah ini juga dakwah Nabi semakin berkembang. Dan umat Islam mulai bersatu dan agama Islam hampir sempurna ajarannya. Kemudian pada saat itulah Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian setelah Nabi wafat, dakwah beliau dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama. Banyak sekali tempat-tempat penyebaran Islam, seperti Afrika, Mesir, Vietnam. Pertama di benua Afrika, yaitu ditaklukkan oleh Amr bin As pada tahun 640 sampai 643 Masehi. Di negara Mesir ini mempunyai toleransi yang tinggi atau yang baik tentang praktek-praktek keagamaan. Kemudian Mesir ini mempunyai kesederhanaan Islam yang membuat mereka ingin masuk dalam Islam. Kemudian dakwah di Ethiopia. Keberadaan komunitas muslim di negara ini dipercaya sudah ada sejak era Nabi. Namun, setelah sekian lama, orang-orang muslim membayar pajak kepada non-muslim. Karena itu, masyarakat muslim yang menyembunyikan identitas mereka. Dan ada pula dari mereka yang memasuki Islam secara sembunyi-sembunyi. Karena pemerintahan di Ethiopia itu menetapkan agama Kristen itu sebagai agama yang satu. Kemudian penyebaran Islam di Spanyol. Penyebaran Islam di Spanyol ini berlangsung hingga ratusan tahun. Ada seorang kalangan pendakwah di pesantren di Maroko, yaitu Abdullah bin Yasin, yaitu berdakwah secara miniristik dengan cara melakukan serangan ke pusat-pusat Kristen di Maroko. Sehingga di Spanyol itu dikenal dengan Islam yang keras. Kemudian dakwah di Persia. Dakwah di Persia itu hampir 100% orang Islamnya, dikarenakan di Persia itu pemeluk agama Zoroaster. Dakwah di India. Di India ini terdapat sejarah di mana menyatakan bahwa dakwahnya dengan kekerasan atau pembunuhan massal yang dilakukan oleh Timur Leng. Sejak tahun 16 Masehi sudah mulai berkembang, khususnya saat dinasti Mughal berdiri. Pada saat inilah Islam memperlihatkan dirinya bahwa sebagai agama yang toleran. Oleh karena itu, orang-orang India yang kastanya lebih rendah lebih memilih untuk masuk Islam. Dakwah di India ini dilakukan secara perorangan agar memastikan bahwa mu'alaf itu benar-benar memasuki Islam.
dan tidak kembali pada ajaran-ajaran yang sebelumnya. Kemudian dakwah di Cina datang pada abad 13 Masehi saat Kekaisaran Mongol berekspansi yang pada akhirnya menguasai Islam, sehingga kualitas muslim masyarakat menjadi bagian dari kerajaan Mongol itu sendiri. Dakwah di Spanyol. Pasukan Katolik di Spanyol itu memaksa orang-orang Yahudi untuk memasuki Kristen. Kehadiran Islam itu sebagai agama yang toleran di Spanyol dan menjadi angin segar untuk kaum Yahudi untuk pelarian agar mereka tidak berpindah agama ke Kristen, sehingga banyak dari kalangan muda, awam, pemeluk Kristen yang menjadi mu'alaf pada saat itu. Setelah itu menjadi timbal balik antara kaum Islam dengan kaum Yahudi, sehingga terjadi besar-besaran di Spanyol. Yang dapat saya sampaikan tentang sejarah dakwah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.